Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kali ini kita berziarah di Pundung, sebuah dusun kecil yang dipercaya sebagai tempat pusara Ki Ageng Juru Mertani atau Adipati Mondoroko yang berada di tengah keterpencilan pemukiman penduduk. Posisinya agak ke selatan dari dusun Melangi yang masyhur dengan peninggalan berupa Masjid Patok Negoro Melangi. Untuk mencapai makam ini, peziarah harus berjalan kaki, menyelusup di antara jalan desa. Sebab pusara Ki Ageng Mondoroko di dusun Pundung memang tidak bisa dilihat dari jalan besar. Biasanya dicapai lewat ring road barat. Jalan menuju makam bahkan harus melewati beberapa halaman rumah. Makam berada di dalam cungkup berbentuk joglo lengkap dengan pintu rangkap model kupu tinanding. Joglo yang terlihat memahat kekeramatan itu berdiri menghadap ke selatan. Selain pintu kupu tarung, joglo ini berdinding kaca lengkap di 4 sisinya. Itu yang membuat nisan Ki Juru Mertani dapat dilihat dengan jelas, selalu dinaungi kelambu putih yang membuatnya terlihat lebih keramat. Dari luar, nampak nisan makam Ki Juru Mertani terlihat begitu megah. Dengan ukuran besar, kijing tua itu kira-kira panjangnya 180 cm dengan lebar nyaris 1 meter. Tinggi kijing juga kira-kira 1 meteran. Suasana mistis yang mengalir dari sekitar makam semakin pekat melihat batu kijing yang selalu berselimut kain putih atau mori atau langse. Para peziarah memang hanya bisa sampai di depan cungkup ini sebab pintunya tidak pernah dibuka. Ki Juru Mertani atau Kiai Adipati Mondoroko posisinya begitu sentral dalam dinasti Mataram, baik sebagai perintis Mataram, sebagai anggota keluarga besar keturunan Brawijaya, sebagai tokoh agama, maupun sebagai penasehat Panembahan Senopati. Silsilah beliau adalah Ki Ageng Wanasaba, merupakan cucu dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, putra Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, putra Brawijaya V yang menikah dengan Nawangsih, dan Nawangsih sendiri putri dari Ki Jakatarup yang menikah dengan Dewi Nawangwulan yang memiliki 3 putra, Ki Ageng Wanasaba, Ki Ageng Getas Pandawa, dan Nyai Ageng Ngerang atau Roro Kasihan. Ki Ageng Wanasaba mempunyai putra yaitu Pangeran Madepandan, nama lain dari Ki Ageng Pandanaran. Pangeran Madepandan mempunyai putra Ki Ageng Pakiringan yang mempunyai istri bernama Roro Janten. Dari pasangan ini mempunyai 4 putra yaitu Nyai Ageng Laweh, Nyai Ageng Manggar, Putri, dan Ki Juru Mertani. Nama Juru Mertani muncul dalam babat Tanah Jawi sebagai tokoh yang mendesak Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi agar berani mengikuti sayembara
menumpas Arya Penangsang dan Ki Juru Martani merupakan perintis Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawan putra Breh Kertabumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani, dan Ki Panjawi. Mereka bertiga dikenal dengan 3 serangkai Mataram. Setelah mengalahkan Arya Penangsang tahun 1549, Ki Ageng Pamanahan baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1556. Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal pada tahun 1575 dan digantikan Danang Sutawijaya putranya, Ki Juru Martani menjadi penasehat Danang Sutawijaya sampai dengan membantu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati menaklukkan kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir dengan strateginya. Lalu digantikan oleh Adipati Martapura, putra Mas Jolang yang menjadi raja hanya 1 hari, dan dilanjutkan Sultan Agung putra Mas Jolang lainnya yang naik tahta sejak tahun 1613. Kiai Juru Martani alias Adipati Mondoroko meninggal dunia pada tahun 1615. Kedudukannya sebagai Patih Mataram kemudian digantikan oleh Tumenggung Singaranu. Dengan demikian, Juru Martani mengabdi di Mataram dalam waktu yang sangat lama, yaitu ikut membuka alas Mentoaok menjadi desa Mataram sampai awal pemerintahan Sultan Agung Cicit Ki Ageng Pamanahan. Demikian sekilas tentang sejarah Ki Juru Martani atau Adipati Mondoroko. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua, tambah ilmu, dan tentunya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.